Oke, halo semuanya. Selamat datang di channelku, channel yang gak jelas ini makin gak jelas karena aku tiba-tiba ngidol. Ya, aku sendiri emang dari dulu udah ngidol tapi pensi, lalu ngidol lagi, pensi lagi. Lebih tepatnya untuk ngidol JKT48 karena baru 2 bulan ini aku baru ngidol JKT lagi gitu. Awalnya tuh aku ngidol JKT itu dari dulu banget lah. Dan pensi, terus abis pensi itu kayak pindah pindah idol ya, pensi pindah idol, terus idolnya tuh dibubarin paksa. Nah terus gabut, terus sekarang ngidol lagi gitu. Jujur perbedaannya tuh banyak banget dari aku dulu ngidol JKT waktu itu sampai aku balik lagi sekarang tuh beda banget daripada dulu. Yang pertama yang pertama aku bakal kayak review 2 bulan setelah balik ngidol. Kenapa 2 bulan? Emang aku baru 2 bulan ini ngidol JKT lagi. Kalau nggak salah tuh bulan April. Jadi awalnya tuh aku ngidol JKT itu dari tahun dulu banget, zaman aku masih muda banget lah, masih kuliah ya. 2000 berapa sih? 2012 tuh dari iklan iklan Pocari Sweat. Ini apa, idol grup 4848 itu apa membernya 48 ini. Karena sebelumnya aku juga eh, idol K-pop kayak SNSD gitu. Nah, berhubung ini lebih dekat lebih dekat dan lebih dijangkau untuk aku ngidol, ketemu langsung maksudnya. Nah aku pindahlah ke JKT ini. Nah itu sekitar tahun 2012. Nah sementara 2012 itu aku belum gabung fanbase tuh, dan aku masih cari-cari, ternyata nemu di kotaku itu ada fanbase JKT48, tepatnya di Purworejo. 2012 tuh aku gabung lah di situ. 2012 akhir kalau nggak salah aku baru gabung. Terus asik, anaknya asik, walaupun aku termasuk tua sendiri dulu. Aku masih 19 tahun gitu. Ya kalian tahu sendiri lah, starter pack ngidol JKT zaman dulu, kaos JKT48 official yang putih itu. Ya gak official banget sih, yang kayak Gen 1 yang putih. Kalau yang official kan merah terus ada garis-garisnya di sini kan. Terus bawa light stick. Ini di sini pasti ada foto packnya, kalungan foto pack ini. Untuk Oshi pertama itu aku dulu Gen 1 baby ya. Buat kalian yang nggak tahu, baby itu Gen 1, dan dia graduate itu kalau nggak salah 2021, karena itu aku masih pensi ngidol JKT. Jadi aku bahkan nggak tahu dia grade. Jadi mulai itu aku gabung gabung fanbase. Terus wah, ada info konser nih, info konser. Nah info konserku ternyata ternyata aku sebenarnya belum belum mau berangkat karena aku masih belum siap banget lah nonton konser-konser gitu. Nah untungnya untungnya ada anak yang nggak jadi berangkat karena nggak dapat izin, kalau nggak salah tuh waktu itu nggak dapat izin. Terus aku belilah tiketnya, berangkatlah aku. Kalau nggak salah itu di Sritek Arena di Solo dulu, konser pertama aku 2013. Itu bertepatan sama ulang tahunnya Sanju. Tahu Sanju kan, istrinya Jojo. Kalian bayangin, anaknya beban banget, ibunya ex idol, bapaknya peraih medali emas Asian Games. Wah, bibit unggul itu anaknya tuh. Tapi pressure juga sih. Nah, sejak itu aku mulai gabung-gabung fanbase, dari berangkat konser. Terus eh, banyak lah, ada direct selling, ada event handshake juga. Terus ngumpul-ngumpul sama anak-anak, bikin cover-cover, bikin project-project video. Dan aku masih ingat banget project video itu terakhir aku bikin tuh ultahnya Stella ya. Ultahnya Stella tuh kita bikin di stasiun stasiun lama. Jadi itu ada stasiun lama yang udah nggak dioperasikan lagi. Nah kita biasa syuting di situ, rame itu, bagus videonya, walaupun isinya ale-ale. Ini termasuk aku kan, isinya ale-ale. Dan plot twistnya, setelah kita upload video itu di YouTube, malamnya RKJ Stella STS sekalian graduate. Jadi kalau kalian berpikir RKJ horor, emang horor. Itu setlist udah 10 member lebih yang graduate kayaknya. 10 atau lebih ya, nggak tahu aku. 10 ya, 10 RKJ. Nah
Terus sampai 2014 akhir aku mulai ini harus berdamai sama pendidikan lah. Aku harus kelarin itu. Nah, di event direct selling terakhir tuh aku sebenarnya mau berangkat, tapi ternyata itu bertepatan dengan UAS, jadi aku nggak bisa berangkat. Anak-anak yang berangkat, nah itu event terakhir. Jadi aku memutuskan untuk pensi ya gara-gara itu, pendidikan lah. 2015 aku menjelang pensi itu aku diajak temenku untuk titer. Kalau nggak salah waktu itu setlistnya masih setlist ngantuk ya, dari Kanotameni. Kalian pasti tahu setlist ngantuk, dan itu titer pertamaku. Dulu masih ada tiket VAR. Tiket VAR itu biasanya dapatnya di row ABC. Nah itu tiket VAR. Sekarang udah gak ada nih. Harga tiket cuaca sekarang naik 100% lah. Dulu kan 100.000 ya. Dulu 100.000, sekarang berapa? 200. Nah itu. Jadi 2015 awal aku mulai pensi. Tapi di tengah pensi itu aku masih datang event satu handshake lagi. Tapi aku lupa handshake apa. Tapi enggak 2015, enggak 2015 kalau handshake, kayaknya sebelum ada kasus handshake di EKB yang kebetulan osiku juga Kawerina ada, itu kena gergaji ya tangannya, terus ya grade. Nah itu event handshake terakhirku itu juga di JKT ya, pertama dan terakhir itu aku. Soalnya setelah itu aku nggak pernah ngikutin JKT lagi karena aku ngikutin Gfriend. Kenapa aku ngikutin Gfriend? Panjang ceritanya, kan gabut ya, nggak ngidol JKT lagi, tapi pengen gitu melihat yang bening-bening gitu. Kalau ngidol grup-grup dari agensi gede itu udah mainstream, kayak Twice, Blackpink, Red Velvet, itu generasi itu kan yang lagi booming kan itu ya. Tapi ada satu grup yang bikin aku menarik perhatian aku, yaitu Gfriend itu tadi. Jadi ngidol Gfriend dari 2015 sampai 2000, sebelum covid karena aku sempat datang di event Shopee juga dulu, yang event Shopee yang bikin viral Fanchan ala Indonesianya viral ya. Konser pertama sekali pernah konser yang waktu Time for the Moon diganti apa lupa liriknya, diganti bahasa Indonesia lah itu. Nah sejak 2021 Gfriend dikabarin bubar dibubarin, di kick ya sama agensi karena terlalu OP, baik vokal maupun dance itu terlalu OP, jadi harus di kick dulu karena ada grup yang mau debut nih. Kalau nggak suka ngomong aja, komen di bawah kalau nggak suka. Emang nggak suka aku sama grup itu. Nah itu 2021 sampai 2024 aku nggak ngidol sama sekali. Wah ya lokalan ini si koplo-koploan lah, lagu ambiar. Covid itu kan lagu ambiar, ada Caknan, Goyon Waton, After Sen, Gilga enggak ya. Nah kebetulan 2024 akhir itu ada notif dari akun YouTube yang udah mati gitu. Akun X juga udah mati, kok ada notif loh, ternyata Gfriend comeback project 10 anniversary gitu. Wah ngidol lagi nih. Aku mau beli sebenarnya albumnya, tapi terlalu mahal dan juga stoknya limited kayaknya, langsung habis soalnya. Nah dari Januari sampai bulan puasa kemarin aku masih nonton Gfriend juga. Terus terselip lah tiba-tiba nih MV Ponytail to Chushu yang new era tuh nongol di feed YouTubeku. Gak tahu kenapa aku udah gak pernah nge-share JKT, bahkan podcast yang ada member JKT-nya, bahkan ex member aku gak pernah nonton. Kayaknya gara-gara maraton deh. Kayaknya itu. Soalnya ada dua, ya siapa yang gak tahu Michelle sih, S Gen 3 sama Andela sama Milen dulu. Nah April itu aku gabut di kantor, ternyata wih kok ada MV JKT nih, Ponytail to Chushu. Perasaan dulu udah ada ya rekordannya ya, cuman emang belum ada MV-nya. Nah ternyata ada MV-nya, MV 2000 berapa ya, 2023 ya kalau nggak salah, correct if I'm wrong ya, 2023.
Aku nonton loh, wih beda semua, osiku mana, nggak ada osiku, bahkan orangnya tuh beda, ganti semua, aku nggak tahu satu pun dulu. Ya mungkin satu aku tahu Z karena dia pemain film juga. Siapa lagi ya, ya cuman Z, Shani lah, Shani Feni itu. Z, Shani, Feni, Gracia, itu yang aku tahu. Siska juga masih tahu karena itu juga Gen 3. Nah sejak saat itu feed YouTubeku mulai JKT terus. Nah akhirnya aku mutusin buat balik ngidol di bulan itu. Nah karena aku nggak gabung fanbase sama sekali, aku juga nggak tahu informasi sama sekali soal JKT ini. Bikinlah aku live stream tuh tujuannya buat nyari temen, sumpah. Aku nyari temen ngidol. Di sini tuh udah nggak ada dulu. Nah akhirnya dengan pertama kan aku bikin live stream tuh apa ya judulnya, nyari Osi kalau nggak salah, nyari Osi. Nah Osiku tuh Marsha. Akhirnya ketemulah Osiku tuh Marsha gitu. Kenapa Marsha? Ada sebuah cerita kenapa aku bisa ngosiin Marsha. Jadi sekitar tahun 2020 sebelum Jifren bubar, itu kan awal-awal Gen 9 kayaknya ya. Nah itu tuh ada akun fanbase Jifren ngepost Marsha itu mirip Yerin ya, emang menurutku emang agak mirip ya, bukan berarti miripin, agak mirip Yerin. Nah aku udah tahu sebenarnya dari situ, tapi aku nggak begitu peduli karena aku nggak ngikutin JKT juga. Dari situ wah ini cakep nih. Nah emang Marsha tuh apa ya, lucu, imut, adek Apple, mood booster gitu. Bukan, aku ngosip bukan untuk kayak orang-orang sekarang osi untuk dijadikan istri, enggak. No. Umur segini masa ngidol untuk kayak gitu sih, enggak. Jadi saat itu aku ngidol JKT lagi, ngosiin Marsha, dan kebetulan banyak temen yang support, temen yang gabung, temen yang ngasih info, ngasih masukan perbedaan dulu sama sekarang. Banyak banget ternyata, mulai dari fanchan, terus event, terus konsep idolnya sendiri juga beda. Dulu kan idol you can meet ya konsepnya tuh, idol you can meet, idol yang benar-benar bisa kamu temuin gitu lewat event kayak handshake, to shoot gitu. Sekarang paling cuman meet and greet sama to shoot ya kalau nggak salah, sama VC ya. Bagusnya sekarang ada ya digital lah. Sekarang branding JKT itu udah ganti dari idol you can meet jadi idol as content creator gitu. Dulu itu akun official JKT itu isinya apa? Nggak ada, cuman MV sama cuplikan-cuplikan perform. Sekarang ada JKT48 TV loh. Enak banget fans zaman sekarang, ada TikTok, ada Instagram, ada PM, ada IDN Live, ada apa lagi, showroom. Dulu kita apa, cuma Twitter sama Google Plus. Dulu kita cuma Twitter sama Google Plus, yang osinya nggak nge-tweet 3 hari aja kita udah uring-uringan, wah osiku kemana, apakah osiku mau grade gitu. Sekarang enggak, udah banyak cara interaksinya, juga ada VC juga. Ini kebetulan aku udah Sonichi VC ya tadi malam sama Trisha. Sumpah anaknya asik sumpah. Trisha anaknya asik, the real wonder kid, walaupun mungkin usia bapaknya seumuran sama aku ya. Dan untuk JKT48 tour besok, aku bakal meet and greet sama Indah. Kenapa nggak Marsha? Kenapa nggak tusuk sama Marsha? Aku nggak kebagian. Aku cuma dapat libur tuh 3 hari, 7, 8, 9. Nah itu pun bisanya aku kalau nggak Jogja ya Semarang, dan itu juga nggak ada Marsha. Bisa sih tanggal 10 7 kan yang Solo itu ya, Solo itu aku harusnya bisa, tapi udah sold out ya, ngapain gitu ya. Tapi aku harus usahain untuk to shoot atau meet and greet atau VC sama Marsha sih, walaupun osiku Marsha. Tapi besok aku di Jogja mau
meet and greetnya sama Indah gitu ya. Ya suka aja sama Indah, walaupun aku nggak nggak osi lah, tapi aku suka, emang suka personality Indah itu, aku suka gitu. Jadi kenapa aku bikin video ini, aku butuh konten. Aku butuh konten. Jadi makasih banget teman-teman yang suka nonton live aku, walaupun kadang nggak jelas, kadang ya, kadang tantrum, nggak ada bapak-bapak joget ekor malaikat juga. Itu makasih banget pokoknya semuanya. Jadi tetap kita ngidol bareng-bareng, kita ngidol yang lurus-lurus aja lah, nggak usah neko-neko lah, kita ngidol buat seneng-seneng, oke? Jadi tonton terus videoku ya, live stream juga, bye bye.